Nah, kalau itu asumsinya adalah Gibran, asumsinya Gibran, maka memang ini jadi gelinding kan. Gelinding tuh karena di situ ada pidana tuh. Kalau Prabowo-nya ngadu. Guys, ini kita bicara tentang misteri pemilik akun Fufu Fafa. Tapi yang jelas ramai sekali di media mainstream maupun di media sosial. Karena terkait dengan isunya bahwa akun ini diduga beredar itu milik Wapres terpilih Gibran Mangkubumi. Rakabumi. Gibran Rakabumi. Yang isinya memang itu berisi tentang kata-kata yang sarkas, rasis, yang bersifat personal terkait dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ya, ya. Nah, jadi kan lucu ya, kalau dulu benar-benar dengan black campaigns karena melawan Jokowi, kalau benar ini milik akunnya Gibran. Nah, tiba-tiba dia sekarang menjadi wapres, waduh senjata makan tuan tuh. Apapun kan selegowonya orang, tetapi kalau kata-katanya itu penghinaannya itu luar biasa dan sangat personal, itu kan nggak bagus tuh. Pasti ada sesuatu tuh yang nggak enak juga tuh. Nah, tapi belakangan nih, Le. Ya. Gibran udah ngomong. Ya. Tanya aja yang punya akun. Tapi kata orang lagi dia bilang, itu sih kayak bapaknya katanya. Tanya aja ke si Anu. Tanya aja ke si Anu. Misalnya gitu-gitu. Ya, ya. Nah, tetapi yang kedua dari Menkominfo nih. Ya, keluar benar. lagi. Bukan punya Gibran. Tetapi ketika ditanya siapa, masih didalami. Lah berarti kan belum clear juga tuh. Jadi ini yang lagi rame nih. Hanya kemarin sempat juga cuitan atas nama Andi Arief. Netizen terima kasih itu ke Andi Arief. Ya. Andi Arief ini yang diduga ini juga Andi Arief Partai Demokrat, mantan aktivis. Nah, jadi makin rame nih, makin seru. Fufu Fafa. Nah, bahkan sampai merembet itu katanya soal tidak akan diindikan menjadi wapres. Tidak dilantik. Ini gimana nilai ini? Ya kalau gue ngelihatnya itu, Dan. Ya pertama, ketika ada akun itu ya, tidak ada penjelasan yang mendetail mengenai siapa sih pemilik akun ini. Jangan-jangan ini cuma mainan aja gitu. Mainan tuh, oh ini Gibran rame, padahal bukan gitu ya. Yang kedua, bisa jadi juga Gibran. Jadi kalau gue ngelihat sampai sekarang, terutama yang ya kalau buat gue lucu aja gitu, seorang menteri ya, Menkominfo ngomong, oh ini bukan, nggak ada urusannya sama Gibran. Itu urusannya sama siapa? Nggak bisa juga jawab gitu. Yeah. Itu khas banget di negara ini, ngejawab tuh kayak begitu tuh, dengan didalami istilahnya. Lu kalau ngedalamin tapi lu udah nolak duluan. Nah itu khas negeri ini, khas 62. Khas 62 itu ya gitu, tolak dulu kalau menyangkut pejabat, tapi nggak ada jawaban detail. Yeah. Nah kalau itu asumsinya adalah Gibran, asumsinya Gibran, maka memang ini jadi gelinding kan. Gelinding tuh karena di situ ada pidana tuh. Kalau Prabowo-nya ngadu. Iya. Sampai sekarang juga Prabowo kan nggak ngadu tuh. Nggak akan. Dan mungkin nggak akan ngadu. Pidananya hilang. Yang muncul kan berarti etika kan. Lagi-lagi etika. Etika. Kenapa sih dugaannya kepada Gibran? Karena ada ucapan selamat dari Kaesang tuh. Ke akun itu. Jadi orang menduga Kaesang ngucapin selamat, ini berarti punyanya Gibran kan. Selamat buat Ibu dan Mas Gibran tuh. Itu tahun antara 2014 sampai 2019 tuh. Maka orang menduga bahwa ini punyanya Gibran. Ketika ini rame, akun itu hilang. Iya kan? Sampai hilang nih.
Kecurigaan kan masih dihapus sekitar 2000 sekian. dihapus kan. Diledekin juga tuh sama netizen itu. Nah, ini kecurigaan menjadi bertambah. Nah, gua ngelihat Gibran itu kan punya masalah terbesar, bukan masalah ya. Isu terbesarnya di Gibran itu adalah ketika dia nyalon sebetulnya sebagai wapres tuh. Iya. Nah, ini sebagian masyarakat masih sakit hati, makanya kemudian ngedompleng kasus ini. Sehingga dia mengatakan jangan lantik Gibran. Bahkan mulai muncul calon pengganti Gibran. Tapi kalau yang gua paling penting buat gua adalah ya mendalami kasus ini, itu mendalami siapa sih Fufu Fafa ini. Kalau benar Gibran, ya kenapa nggak ngakuin aja sama seperti Pramono Anung, sama seperti Ridwan Kamil. Iya. Lu dulu, nah misalkan lu nyerang, ya iya gua waktu itu nyerang karena begini. Iya udah gitu. Cuman ya sangat sedikit orang yang mau bersikap gentle ya kalau buat gua. Jadi kalau menurut gua sih memang ini berkepentingan ya pemerintah, institusi pemerintah. Misalnya kayak lembaga sandi negara ya. Yang kedua polisi Kominfo. Yang ketiga polisi cyber. Kenapa itu mereka harus secepatnya sesegera mungkin mengungkap ini supaya tidak gaduh lah. Yang kedua, jadi kalau toh itu ternyata bukan Gibran, kan dirugikan Gibran yang sebentar lagi akan dilantik jadi wapres. Artinya kan ini simbol negara. Betul. Nah, kalau simbol negara kan harusnya pemerintah harusnya segera ini nih lembaga-lembaga yang terkait untuk mengungkap, dan tidak perlu lama tuh harusnya. Kan mereka harusnya orang-orang top dong. Cepet lah. Secara penguasaan IT cepet lah mereka kasus. Juga itu yang memfitnah Riariti saja cepet. Masa ini memfitnah presiden gitu, melibatkan presiden wapres terpilih nggak cepet. Yang kedua menurut gua ini juga harus menjadi pelajaran nih untuk terutama para politisi, tetapi ini untuk umumnya kita semua. Bahwa sekarang ini semuanya terdokumentasikan apa yang kita lakukan. Jejak digital. Apalagi kalau itu berkaitan dengan publik. Nah, terbukti kan sudah berkali-kali kasus seperti itu tuh soal jejak digital. Nah, yang menarik di tengah-tengah yang seperti ini muncullah yang akunnya Anies Baswedan tuh, sempat disinggung tuh. Dan Anies dalam nge-tweetnya ternyata selama ini tidak pernah tuh yang kayak Fufu Fafa atau kayak RK tuh. Jadi banyak orang mengatakan salut juga sama Anies Baswedan yang dari dulu dia selalu men-tweetnya itu tweet-tweet yang bijak, tweet-tweet yang terukur. Jadi itulah, dan dia mengaku, Anies Baswedan sendiri ngaku ketika rame di 2014 atau di sebelum itu dia langsung tuh dia yang menulis, yang membuat itu misalnya di X. Dia masih tim suksesnya Jokowi ya? Iya, tim suksesnya Jokowi. Nah, jadi itulah pentingnya kita dewasa atau bijak dalam memainkan jempol kita itu. Tapi emang murah soalnya orang bisa ngomong seenaknya, netizen ya. Karena kalau ke polisi tinggal bermodalkan minta maaf sama materai. Selesai tuh. Oh, selesai ya? sehingga orang itu caci maki ya udah, ntar gue minta maaf aja deh, selesai. Itu Restro Justice. Iya, restoratif justice. Nah, jadi karena murah gitu orang menggampangkan. Kalau gue sih setuju sama lu, bijak berkata-kata itu lebih penting lah. Tapi ini sekalian karena kita bicara restoratif justice, ini ada sedikit juga nih yang gue pengen singgung nih. Apa tuh? Itu loh kasus-kasus
kekerasan seksual terhadap anak. Oh iya. Yang akhirnya semuanya berakhir itu dengan restoratif justice. Iya, iya. Padahal di undang-undangnya ya kalau nggak salah tuh ya. Ada. Itu tidak boleh itu restorasi justice untuk kaitannya dengan kekerasan seksual. Iya. Karena sekarang ini mulai banyak muncul kan kasus di Palembang yang diperkosa dan dibunuh dan sama-sama anak-anak gitu. Yang kedua kasus lagi di mana itu? Ada beberapa kasus tuh, Le. Tapi yang Palembang nggak restoratif sih. Restoratif? Enggak. Dilepas itu kan? Bukan dilepas, kalau yang 16 tahunnya ditahan. Kalau yang di bawah umur itu di istilahnya apa? Dibina ya. Iya, jadi lapor, wajib lapor dan Nah, itu juga debat. Dibina ya betul. Itu debatable memang pasal-pasal itu. Pasal-pasal itu. Tapi kalau kayak kekerasan dalam keluarga soal restoratif, memang dilematis dan sebutlah orang tua sama anak. Kalau orang tuanya ditahan, persoalan dihadapkan adalah ketika siapa tuh yang ngurusin keluarga. Iya. Memang itu dilematis ya, di negara ini. Kembali ke Fufu Fafa. Fufu. Kalau gua itu, kenapa sih lama banget gitu untuk kasus Fufu Fafa ini? Iya. Bayangkan ya, untuk Kominfo, Le. Itu kan harusnya canggih tuh semua. Canggih lah, orang-orang pinter yang IT di situ. Masa ya lama banget? Lama banget. Atau jangan-jangan nggak serius kali ya? Bukan, kalau gua tuh itulah yang membuat, gara-gara lama ini, itulah yang membuat publik menjadi makin percaya bahwa ini Gibran. Gitu. Itu tuh. Itu kan celakanya itu tuh. Kalau isu liar sehingga memunculkan sebuah persepsi. Itu yang mengancam paus aja cuma sehari ketangkep. Iya. Iya kan? Ini yang melibatkannya kenapa lama banget ya? Gara-gara itu kemudian publik, jangan salahkan kalau publik percaya. Iya. Apalagi kalau menterinya ngomong, oh iya kan saya udah ngomong, nggak ada hubungannya. Ya enggak, lu tunjukin siapa itu. Dan orang ngulik terus kan jadi pasti. Ini sampai ada yang mantau. Ini tiba-tiba hilang nih. Pasti. 5.000 item. Iya. 2.600 item. Malah pasti gitu. Kan jadi ketidakadaan kepastian. Iya. Kenapa sih gitu? Maksud gua tuh kenapa sih lama yang begini? Iya, setuju itu lah. Kalau gua sih ngeliatnya gitu guys. Oke guys, saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Salam buat Fufu Fafa.